Satu, apa kabar Ananda Ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Ananda Ibu kelas 88 dan sampai kelas 810, alhamdulillah kita sudah mulai kembali belajar di tahun ajaran baru ini dengan suasana yang baru, dengan kondisi yang baru, dengan suasana belajar yang baru, dan pastinya ini adalah pengalaman baru buat kita gitu ya, buat Ananda dan buat Ibu sendiri tentunya. Nah, mungkin di sini Ibu ingin mengingatkan, apapun kondisi yang kita alami sekarang, kita harus tetap positive thinking. Kita belajar untuk belajar berpikir positif, dan setiap apapun yang terjadi, setiap kondisi yang kita alami sekarang, coba kita ambil hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu setiap memberikan kita cobaan, itu pasti ada selalu hikmah di baliknya. Misal salah satunya, dengan belajar daring ini, Ananda Ibu bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Dengan belajar daring, kita mengetahui bahwa, oh ternyata belajar itu tidak hanya di sekolah, ternyata dengan di rumah pun kita masih bisa belajar. Nah, jadi tidak ada yang namanya hambatan untuk tetap terus belajar. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa belajar beradaptasi tentunya. Kita belajar mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Yang sebelumnya kita tidak mengenal Google Meeting atau istilah Zoom, dan sekarang kita menggunakan aplikasi itu gitu. Nah, jadi kita coba ambil hal positif dari apa yang kita alami sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya juga untuk Ananda Ibu, kita tidak boleh yang namanya ketinggalan zaman, apalagi kita ini berada di era globalisasi. Nah, pasti anak ibu yang udah belajar IPS pasti tahu nih. Nah, jadi kita ini berada di zaman yang terus berkembang, terus ada mengalami perubahan. Nah, jadi kita tidak boleh kalah sama keadaan, kita pun harus tetap terus maju, terus beradaptasi dengan hal yang baru, jangan sampai kita ketinggalan. Oke, untuk Ananda Ibu semuanya, walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, karena pada saat ini kita berada pada tatanan kehidupan yang baru. Kalau Ananda sering dengar istilah new normal di televisi, nah itulah maksudnya tatanan kehidupan baru. Apa maksudnya? Sekarang ini kita berada pada standar kehidupan yang baru. Misal, kalau Ananda pergi ke luar, biasanya Ananda nggak menggunakan masker. Nah, sekarang kita menggunakan masker, ya kan? Dan kalau misalnya kita balik ke rumah, kita harus cuci tangan. Nah, jadi itu adalah standar kehidupan kita yang baru yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kondisi kita semakin membaik, yang memungkinkan kita untuk bisa bersekolah kembali, sehingga kita bisa saling bertemu, dan tentunya untuk Ananda ya, pastinya ingin bertemu dengan teman-temannya, ya kan? Oke. Sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan sebelumnya, untuk hari ini, ya, Ibu yang masuk sebagai guru matematika. Nah, mungkin Ananda ada yang sudah mengenal Ibu sebelumnya, dan ada yang belum gitu ya. Karena baru pertama juga nih Ibu mengajar di kelas 8. Apalagi buat Ananda Ibu di kelas 8 tentunya. Nah, mungkin Ibu akan perkenalkan dulu kali ya. Untuk perkenalkan nama Ibu Fitri Noviyeni. Biasa Ananda menyebut dengan sebutan Bu Yeyen. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, itu Ibu ada terterakan nomor WA Ibu di sana. Oke, jadi untuk kedepannya belajar matematika bersama Ibu untuk Ananda kelas 8. Oke, untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan itu nggak berat. Nah, mungkin sekedar seperti apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini, kemudian apa aja buku yang digunakan, dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke dalam inti yang mau Ibu sampaikan, mungkin Ibu di sini mau menyamakan konsep dari belajar matematika dulu. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kita ini mengenal matematika itu hanya sekedar hitung-menghitung. Padahal bukan itu konsep inti dari belajar matematika. Apa konsepnya? Itu kalau misalnya Ananda belajar matematika, hal yang paling diasah itu adalah penalaran. Nah, yang mana penalaran ini sangat penting bagi Ananda
dalam kehidupan masalah gitu kan. Nah, di sana kita belajar bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi penalaran, berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, kalau misalnya kita membiasakan di matematika dengan memecahkan masalah tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga terbiasa. Kita belajar benalar tadi, berpikir kritis tadi di matematika, dan kita mencoba untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah konsep dari belajar matematika. Jadi matematika itu tidak hanya hitung-menghitung, tapi di sini kita belajar bagaimana berpikir kritis dan bernalar. Oke, itu deh ya. Oke, mungkin kita lanjut saja langsung ke intinya. Mengenai sumber belajar yang dari Ibu, yang Ibu gunakan itu adalah buku Erlangga. Ya, seperti yang Ibu tampilkan di sini. Dan Ananda juga bisa membeli di sekolah. Buku Erlangga itu penulisnya M. Kholik untuk kurikulum 2013 yang revisi. Tapi kalau misalnya Ananda punya buku yang lama, nggak masalah. Lebih kurang isinya masih sama, belum ada perubahan yang terlalu berbeda jauh gitu ya. Nah, itu buku utama yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya ini ada buku tambahan. Buku tambahan ini itu adalah buku dari kementerian. Kalau misalnya anak Ibu tahu, ini buku BOS ya gitu ya, yang biasa dipinjemin dari sekolah. Nah, kalau di sini Ibu akan mengirim untuk Ananda semua dalam bentuk file. Jadi buku yang nomor 2 ini itu ada dalam bentuk filenya, dan itu yang akan Ibu kirim di grup. Jadi Ananda bisa membaca buku tersebut tapi dalam bentuk file. Nah, itu dia ya. Dan selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu lembar kerja siswa. Nah, untuk buku tulis, nah, kalau untuk matematika sendiri di kelas 8, gunakan buku tulis yang berkotak-kotak. Kenapa? Karena materi yang akan kita pelajari itu sangat diperlukan menggunakan buku kotak-kotak. Nanti akan kita lihat materi apa aja yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, walaupun di rumah Ananda tetap rapi bukunya, tetap disampul. Nah, di sini tidak ada penentuan sampulnya harus merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Yang penting buku tersampul dengan rapi, sebagaimana halnya Ananda sendiri. Nah, kalau misalnya Ananda rapi, maka tunjuklah apapun yang ada di sekitar Ananda juga terselubung dengan rapi. Maksudnya tertata dengan rapi. Nah, itu menjadi kebiasaan kecil yang harus kita tanam sejak dini. Oke, itu sumber belajar kita ya. Selanjutnya, nah ini adalah materi belajar yang akan kita pelajari di 1 semester ini. Jadi ada 5 topik, ada 5 materi besar, atau 5 bab. Apa itu? Yang pertama adalah pola bilangan. Nah, pola bilangan, nah seperti hal namanya. Jadi nanti berbentuk pola. Jadi setiap bilangan itu tidak hanya susunan-susunan dari bilangan, itu mempunyai polanya sendiri. Nanti akan kita lihat bagaimana polanya. Yang kedua, koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini Ananda pasti sudah pernah belajar atau minimalnya mengenal bagaimana bentuk dari koordinat kartesius waktu belajar matematika di sekolah dasar. Jadi kalau misalnya koordinat kartesius ini, kalau misalnya Ibu ingatkan lagi, itu ada suatu grafik ya, yang mana ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti untuk seterusnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk di bab 3 kita ada relasi dan fungsi. Relasi itu hubungan. Mungkin ini materi yang baru Ananda dengar selama ini, dan saat inilah mungkin pelajaran ini yang akan kita pelajari baru di tingkat SMP. Nah, selanjutnya ada persamaan garis lurus. Nah, jadi ada nantinya garis lurus yang kemudian kita cari persamaannya. Dan selanjutnya ada sistem persamaan linear 2 variabel, SPLDV. Nah, jadi untuk yang lain mungkin tidak Ibu jelaskan secara detail, karena itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, dan di kelima bab ini itu akan kita coba belajar ya, menganalisa hubungan
dari materi ini di kehidupan. Oke, selanjutnya, nah kita balik ke pola bilangan tadi, ya, sesuai dengan bab pertama, yaitu pola bilangan. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini? Apa yang harus Ananda capai? Apa pengalaman belajar yang harus Ananda punya di bab 1 ini? Oke, untuk pengalaman belajar pertama, Ananda mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Nah, kalau misalnya Ananda mendengar kata barisan, apa arti dari kata barisan itu sendiri? Oke, susunan. Bisa dikatakan barisan itu adalah susunan. Jadi barisan bilangan itu artinya susunan dari bilangan-bilangan. Nah, kalau misalnya dikatakannya pola barisan bilangan, berarti susunan dari bilangan-bilangan tadi itu membentuk suatu pola. Jadi barisan itu tidak hanya sekedar barisan. Susunan bilangan-bilangan tadi itu tidak hanya berbentuk susunan sembarang saja. Mereka punya keteraturan sendiri, punya pola sendiri. Oke, selanjutnya, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Misal, kalau misalnya Ananda diberi barisan 1, 2, 3, 4, maka angka selanjutnya bilangan apa? Nah, seperti itu. Atau 2, 4, 6, 8, maka bilangan selanjutnya adalah Oke. Nah, jadi di sana kita mencoba menggeneralisasi pola bilangan. Nah, kalau misalnya nanti seperti bilangannya tadi, 2, 4, 6, 8, maka untuk yang ke-10 adalah bilangan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggeneralisasi pola bilangan seperti yang Ibu katakan tadi. Apa maksudnya menggeneralisasi, Bu? Menggeneralisasi itu artinya mengembangkan. Jadi kita atau membuat suatu bentuk umum yang mempermudah kita. Kalau misalnya ditanya, kalau misalnya untuk suku yang ke-100 Ibu gitu kan, bagaimana kita menentukannya? Karena kita tidak mungkin nih menulis angka 2, 4, 6, 8, berapa lagi sih? Nah, 10, 12. Nah, sampai 100. Nah, itu akan bukan berarti mustahil, tapi mungkin akan sulit. Jadi kita akan mencoba mencari persamaannya yang kemudian akan mempermudah kita sendiri. Nah, itu dia. Malah matematika ini belajar untuk mempermudah sesuatu hal yang sulit, bukan? Nah, bukan berarti sesuatu yang mudah menjadi sulit. Nah, itu matematika. Matematika itu mempermudah yang sulit. Lanjut, itu mengenal macam-macam barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan itu ada banyak jenisnya. Mungkin yang selama ini Ananda ketahui, barisan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan apa lagi? Yang di SD-nya sudah belajar. Bilangan cacah, nah misalnya, atau bilangan prima. Nah, biasanya kita lebih mengenal bilangan-bilangan tersebut. Nah, jadi kalau di SMP ada barisan bilangan apa aja, Bu? Nah, nanti yang akan kita pelajari. Oke, sudah nampak gambaran apa yang akan kita pelajari untuk bab ini? Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa matematika itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak aplikasi dari matematika itu sendiri di kehidupan kita. Misal, untuk pola bilangan. Apa sih, Bu, tujuan kita belajar pola bilangan? Apa dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa gitu? Nah, contohnya seperti yang Ibu tayangkan, itu penataan nomor rumah. Nah, jadi penataan nomor rumah, kalau misalnya Ibu tinggal di perumahan, ya pasti ada blok-blok, ada angka-angka di setiap rumahnya, bukan? Nah, jadi di sana pun itu kita bisa melihat pola. Nah, seperti yang gambarnya Ibu tayangkan di sini. Misalnya perumahan siapa? Misalnya ini kita namakan perumahan Mayangsari, misalnya gitu ya. Nah, jadi di perumahan Mayangsari ini ada 2 tipe, gitu ya. Ada 2 tipe pengkodean. Ada 2 tipe blok. Nah, untuk yang di barisan atas itu dimulai dari blok 1, 3, 5, 7, blank blank blank, 11, 13, blank blank blank, 17 dan 19. Oke.
Nah, kalau misalnya Ananda lihat nih, polanya 1, betul, pola bilangan ganjil. Nah, jadi kalau misalnya Ananda sudah tahu nih, oh, sepertinya nih bentuknya ada polanya nih, gitu kan. 1, 3, 5, 7. Maka pasti Ananda bisa menentukan apa bilangan selanjutnya. 9. Bisa kan? Nah, berarti benar. 1, 3, 5, 7. Nah, selanjutnya Ananda bisa menebak sendiri apa bilangan selanjutnya, yaitu 9. Betul sekali. Nah, kemudian ada nih, selanjutnya ada 11, 13. Maka selanjutnya adalah bilangan 15. Oke, pintar sekali. 15, kemudian lanjut ke 17 dan 19. Oke, udah selesai nih kita di blok atas. Sekarang kita pindah ke blok bawah. Nah, kalau misalnya Ananda lihat, untuk blok bawah, itu bloknya membentuk pola apa? Ada 2, ada 4, blank, 8, 10, 12, 14, 16, blank lagi, 20. Nah, kira-kira bilangan apa untuk yang blok pada barisan kedua? Ya, itu bilangan genap. Jadi, kita bisa lihat nih, ada 2, 4, maka selanjutnya adalah 6. Oke, pintar. 6, 8, 10, 12, 14, 16, selanjutnya 18. Oke. Nah, 18 dan terakhir 20. Nah, jadi itulah gambaran umum kita mengenai pembelajaran untuk pola bilangan. Dan inilah salah satu dari hal yang contoh kecil mengenai pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada banyak lagi manfaat dari belajar pola bilangan di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini yang tadi ya, untuk barisan pertama itu adalah bilangan ganjil. Kalau misalnya Ananda lihat, dari 1 ke 3, itu bedanya berapa? Selisihnya berapa? Tuh, 2, ya kan? 3 ke 5, selisihnya berapa? 2 juga. Oke. Nah, coba Ananda cek, apakah semuanya itu memiliki beda 2 semuanya untuk barisan pertama, dan yang untuk barisan kedua berapa bedanya? Apakah sama semua? Ya, ternyata sama. Dan itu kalau misalnya untuk barisan pertama namanya bilangan ganjil, dan untuk barisan kedua bilangan genap. Nah, itulah yang dinamakan dengan pola dari barisan bilangan. Ada barisan dari suatu bilangan yang kemudian membentuk suatu keteraturan yang kita namakan dengan pola. Oke. Nah, ya, jadi untuk pertemuan pertama, untuk mengecek nih, apakah Ananda semua menyimak apa yang Ibu sampaikan di awal, maka Ibu beri tugasnya sederhana saja. Ya, tugasnya sederhana. Apa itu, Ibu? Yang pertama, tuliskan macam-macam barisan bilangan yang Ananda Ibu ketahui. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya Ananda baca buku yang sudah Ananda dapatkan di sekolah. Karena Ibu katakan tadi ada banyak jenis barisan bilangan, ya kan? Nah, untuk contoh sederhana, ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Masih panjang lagi. Kemudian ada bilangan apa lagi? Bisa bilangan asli. Bilangan asli berarti mulai dari 1. Nah, bilangan asli kita mulai dari 1 ya, atau yang biasa disebut dengan natural number. Kita mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan bilangan asli. Bagaimana dengan bilangan caca? Bagaimana dengan bilangan prima, bilangan genap, dan sebagainya. Nah, selain yang bilangan sederhana tadi, itu ada lagi nama barisan bilangan segitiga. Ada lagi bilangan persegi. Nah, coba Ananda cari di bukunya, dibaca bukunya. Nah, kira-kira bagaimana barisan berbentuk persegi, berbentuk segitiga, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Ananda mencari aplikasi atau contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai barisan atau pola bilangan. Nah, kalau Ibu sudah mencontohkan yang bagian penataan rumah tadi, Ibu katakan ada banyak contoh tentang pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi coba Ananda cari, mau cari di buku silahkan, mau cari di internet silahkan. Yang mana nanti tugas-tugas itu, ya, tulis di buku chat tugas tersebut melalui link yang telah Ibu berikan. Oke, mudah ya. Nah, ini adalah tugas ringan yang Ibu berikan di pertemuan awal kita. Nah, mudah-mudahan semua menyimak nih dari awal video Ibu tadi. Oke, nah hanya itu yang bisa Ibu sampaikan Ananda. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait tugas ataupun materi yang Ibu sampaikan tadi, sampaikan hari ini, silakan kita diskusi di grup WA. Oke, Ibu ingatkan juga mengenai file buku tadi, itu akan Ibu kirim di grup WA, Ananda bisa download dan bisa dibaca. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu tutup. Ibu minta maaf atas kekurangan Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.